Pada sebuah pagi yang cerah di sebuah kota kecil di kawasan Timur Tengah, suasana di sekitar tembok ratapan dipenuhi oleh kesunyian yang penuh makna. Tembok ratapan, situs suci bagi umat Yahudi, berdiri kokoh sebagai simbol kesedihan dan kerinduan terhadap tanah yang hilang. Di sekelilingnya orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya datang untuk berdoa, merenung, dan mengingat sejarah panjang yang membentuk identitas mereka. Namun pada hari itu, salah satu tokoh paling dihormati di komunitas Yahudi setempat, yaitu Rabbi Jeremy Cohen, yang memimpin ibadah dan tradisi di sinagoga kota itu, merencanakan sesuatu yang akan mengubah banyak orang yang menyaksikannya. Rabbi Jeremy adalah seorang pria parubaya yang memiliki banyak pengikut. Ia dikenal karena pengajaran yang keras dan pendirian yang teguh terhadap ajaran Yahudi. Bagi Rabbi Jeremy, agama Yahudi adalah satu-satunya jalan yang benar, dan ia percaya bahwa orang-orang yang tidak mengikuti keyakinan mereka akan terjerumus dalam kebingungan dan juga kehancuran. Ia sering mengingatkan jemaatnya untuk selalu menjaga jarak dari pengaruh agama-agama lain, terutama Islam, yang menurutnya telah lama menjadi musuh bagi umat Yahudi. Namun pada satu hal yang lebih penting bagi Rabbi Jeremy, selain keyakinannya sendiri, yaitu keluarganya, Rabbi Jeremy memiliki seorang istri bernama Rahel dan seorang anak lelaki bernama Ishak yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Ishak adalah anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Meskipun Rabbi Jeremy sering mendidik anaknya dengan cara yang keras, ia sangat mencintai Ishak dan ingin memberikan yang terbaik untuk masa depan anaknya. Tahun ini, ulang tahun Ishak yang dirayakan dengan meriah, sebuah pesta besar yang diadakan di dekat tembok ratapan. Sebagai seorang ayah, Rabbi Jeremy ingin menjadikan momen itu sebagai kesempatan untuk mengajarkan Ishak tentang nilai-nilai dan tradisi Yahudi yang telah lama mereka pelihara. Namun jauh di dalam hatinya, Rabbi Jeremy juga memiliki kekhawatiran yang mendalam. Ia merasa bahwa semakin banyak orang di kota itu yang mulai berhubungan dengan orang-orang dari agama lain, terutama umat Muslim. Rabbi Jeremy percaya bahwa keteguhan dalam keyakinan Yahudi harus dijaga, dan ia khawatir bahwa dunia luar dengan kepercayaan mereka yang berbeda dapat mempengaruhi generasi muda termasuk anaknya, yaitu Ishak. Pada malam perayaan ulang tahun Ishak, dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip dan hidangan lezat yang disajikan, Rabbi Jeremy merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengajarkan sesuatu yang lebih penting daripada sekedar pesta. Ia mengundang sejumlah jemaat yang sangat dihormati dan beberapa teman dekatnya untuk merayakan bersama mereka. Namun di tengah kemeriahan itu, ada satu tindakan yang telah direncanakan dengan penuh keyakinan oleh Rabbi Jeremy, sesuatu yang akan menciptakan gelombang perdebatan dan reaksi keras dari berbagai pihak. Rabbi Jeremy memerintahkan seseorang untuk membawa sebuah Al-Quran yang sudah lama berada di tangan mereka. Buku suci umat Islam yang ditemukan di perpustakaan sinagoga beberapa waktu lalu. Beberapa orang di komunitas Yahudi tersebut telah lama menganggapnya sebagai simbol kebencian yang harus dihindari. Rabbi Jeremy merasa bahwa Al-Quran itu, bersama dengan ajaran-ajaran Islam, adalah ancaman bagi eksistensi dan identitas agama mereka. Baginya, ini adalah saat yang tepat untuk memberikan pelajaran kepada anaknya, yaitu Ishak, dan juga kepada orang-orang di sekitarnya, tentang betapa pentingnya mempertahankan ajaran Yahudi dan menjauhi pengaruh ajaran yang menurutnya sesat. Saat semua orang berkumpul di sekitar tembok ratapan, Rabbi Jeremy berdiri tegak di depan mereka. Pesta ulang tahun Ishak sementara dibiarkan berjalan dengan suasana yang lebih tenang. Sementara Rabbi Jeremy mengambil posisi di dekat salah satu batu besar di tembok ratapan. Dengan tangan yang gemetar sedikit karena ketegangan, ia memegang Al-Quran yang terbungkus dengan kain. "Kita berkumpul di sini hari ini untuk merayakan ulang tahun anak saya, yaitu Ishak," kata Rabbi Jeremy dengan suara tegas namun penuh perasaan. "Namun perayaan ini bukan hanya tentang kebahagiaan dan juga makanan. Ini adalah kesempatan untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya yang mengancam kita. Buku ini," ia mengangkat Al-Quran tinggi-tinggi, "ini adalah simbol dari keyakinan yang asing bagi kita, yang harus kita hindari jika kita ingin tetap berdiri teguh dalam iman kita." Dengan pandangan mata yang penuh tekad, Rabbi Jeremy menyalakan api dari sebuah obor yang dibawa oleh salah satu hadirin. Api itu menyala perlahan, dan seiring dengan semakin membesarnya nyala api,
Ia mendekatkan Al-Quran ke api tersebut. Sebuah desisan terdengar ketika api menyentuh halaman-halaman Al-Quran, dan sebagian besar orang yang hadir terdiam, terkejut melihat apa yang terjadi. Di sekeliling mereka, ada yang merasa cemas, ada yang terkejut, dan ada yang hanya melihat dengan bingung. Beberapa orang yang hadir mulai mengubah ekspresi mereka menjadi keraguan. Mereka mungkin merasakan bahwa tindakan Rabi Jeremy yang penuh emosi dan simbolisme justru bertentangan dengan ajaran-ajaran perdamaian dan saling menghormati yang mereka harapkan dari seorang pemimpin agama. Namun Rabi Jeremy tidak merasa ada yang salah dengan tindakannya. Bagi dia tindakan itu adalah cara untuk mengajarkan kepada anaknya yaitu Ishak bahwa mereka harus membela keyakinan mereka dengan cara yang tidak bisa digoyahkan. Kami tidak bisa membiarkan dunia luar dengan ajaran-ajaran yang asing dan penuh kebingungan ini merusak apa yang telah kami bangun dengan susah payah, katanya dengan suara keras. Sementara api terus membakar Al-Quran itu, menghanguskan setiap lembarannya. Tapi dalam hati Rabi Jeremy, sesuatu mulai terasa berbeda. Ketika api membakar habis buku tersebut, ada perasaan kosong yang muncul. Ia merasa bahwa tindakannya telah melukai sesuatu yang lebih dalam dirinya sendiri. Meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa keraguan itu. Dan sebelum acara selesai, Ishak mendekat dengan wajah yang penuh pertanyaan. Anak yang penuh semangat itu berdiri di samping ayahnya dan dengan penuh kebingungan bertanya, "Ayah, mengapa kita membakar buku itu? Bukankah kita diajarkan untuk menghormati semua orang, bahkan jika mereka berbeda dari kita?" Pertanyaan sederhana dari anaknya itu mengguncang Rabi Jeremy hingga ke inti hatinya. Tiba-tiba ia merasakan beban berat di dadanya. Seolah-olah api yang membakar Al-Quran itu juga mulai menghanguskan sebagian dari dirinya. Saat itu ia sadar bahwa kebencian yang ia pelihara, meskipun ia anggap sebagai pembelaan terhadap imannya, justru menciptakan jarak yang jauh lebih besar antara dirinya dan ajaran kasih sayang yang sejati. Perayaan ulang tahun yang seharusnya penuh kebahagiaan itu berakhir dengan kesunyian yang mendalam. Rabi Jeremy meskipun masih merasa terikat dengan keyakinannya, mulai mempertanyakan tindakannya. Ia menyadari bahwa tindakan yang ia anggap sebagai cara untuk memperkuat keyakinannya justru telah merusak potensi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan penuh pengertian. Tembok ratapan yang selama ini menjadi simbol perasaan kesedihan dan kehilangan menjadi saksi bagi Rabi Jeremy atas perjalanan batinnya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang perdamaian dan juga toleransi. Ia menyadari bahwa dalam dunia yang penuh perbedaan ini, kebencian hanya akan membakar hati yang penuh dengan cinta dan harapan. Setelah malam yang penuh kejutan dan ketegangan itu, kehidupan keluarga Rabi Jeremy Cohen tidak pernah lagi sama. Ishak, anak lelaki yang baru saja merayakan ulang tahunnya, mulai menunjukkan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Tindakan ayahnya yang membakar Al-Quran di depan tembok ratapan, yang semula ia anggap sebagai tindakan pembelaan terhadap agama mereka, kini membuat hatinya dipenuhi dengan kebingungan dan pertanyaan yang tak terjawab. Ishak tumbuh dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya, tetapi juga dengan keteguhan ajaran-ajaran yang menuntunnya untuk menghormati tradisi Yahudi dan menjauh dari keyakinan agama lain. Namun setelah melihat tindakan yang dilakukan ayahnya dan mendengar pernyataan-pernyataan yang penuh kebencian terhadap agama selain Yahudi, hati kecil Ishak mulai bertanya-tanya. Ia tidak bisa lagi menerima bahwa kebencian dan penghinaan terhadap agama lain merupakan jawaban atas segala keraguan dan pencarian makna hidupnya. Hari-hari setelah perayaan ulang tahun itu, Ishak menghabiskan banyak waktu sendirian. Ia merenung, berusaha memahami perasaan dan juga kebingungannya. Ia merasa bahwa ada yang tidak benar dalam tindakan ayahnya. Dan seiring berjalannya waktu, Ishak mulai mencari tahu lebih banyak tentang dunia luar, tentang keyakinan lain, dan tentang makna hidup yang lebih luas. Meskipun ia merasa terjebak dalam ajaran dan keyakinan yang telah ditanamkan sejak kecil, rasa ingin tahunya semakin menguat. Pada suatu sore setelah ia menyaksikan ayahnya kembali memimpin ibadah di sinagoga, Ishak memutuskan untuk pergi ke tempat yang selama ini ia anggap asing, yaitu masjid yang terletak beberapa blok dari rumah mereka. Masjid itu bukanlah tempat yang asing bagi Ishak, meskipun ia tidak pernah benar-benar berinteraksi dengan orang-orang yang beribadah di sana.
Tapi setelah peristiwa yang mengguncang dirinya, Ishak merasa terdorong untuk memahami lebih jauh apa yang sebenarnya ada di balik agama Islam. Ishak pergi ke masjid dengan penuh keraguan dan juga ketegangan. Namun begitu ia memasuki masjid, suasana yang tenang dan penuh kedamaian menyambutnya. Seorang pria bernama Ahmed yang bekerja sebagai imam di masjid tersebut menyapa Ishak dengan ramah. Ahmed adalah seorang pria muda dengan wajah penuh kedamaian yang tampaknya tidak merasa terancam oleh kedatangan Ishak, meskipun dia tahu latar belakang keluarga anak itu. "Selamat datang saudaraku, apa yang membawamu ke sini?" tanya Ahmed dengan suara lembut. Ishak merasa sedikit gugup, tetapi ia menjawab, "Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Ada banyak hal yang saya tidak mengerti, dan saya ingin memahami lebih jauh." Ahmed tersenyum dan mempersilahkan Ishak untuk duduk. Mereka berbicara panjang lebar, dan Ishak mendengarkan dengan seksama. Ahmed menjelaskan tentang ajaran Islam, tentang kedamaian, kasih sayang, dan pentingnya toleransi antar umat beragama. Ia juga menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dan bagaimana Islam mengajarkan untuk menghormati semua manusia tanpa memandang latar belakang agama atau suku bangsa. Ishak mulai merasa ada sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa diterima tanpa adanya prasangka atau kebencian, sesuatu yang tidak ia temukan di tempat lain. Dalam perbincangan itu, Ishak merasa bahwa apa yang dijelaskan Ahmed memberikan jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini mengganggunya, terutama tentang arti kehidupan dan tujuan hidup yang lebih besar. Hari-hari berlalu, dan Ishak semakin sering mengunjungi masjid, belajar lebih banyak tentang Islam, dan mulai merasa bahwa ia telah menemukan jalan yang lebih jelas. Meskipun ia tahu bahwa langkah ini akan membuatnya sangat berbeda dari ayahnya, dan mungkin juga mengkhianati keyakinan yang telah ditanamkan kepadanya sejak kecil. Ia merasa bahwa inilah keputusan yang harus ia ambil untuk menemukan kedamaian sejati dalam hatinya. Pada suatu malam yang sunyi, Ishak akhirnya membuat keputusan besar dengan hati yang penuh kebimbangan namun juga keyakinan. Ia memutuskan untuk mengucapkan syahadat, kalimat yang menandakan masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Ia melakukannya di masjid dengan bimbingan Imam Ahmed yang penuh kasih. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ucap Ishak dengan suara gemetar namun penuh keyakinan. Perasaan lega yang luar biasa langsung mengalir dalam dirinya. Ishak merasa seperti beban berat yang selama ini mengikat hatinya akhirnya terlepas. Ia merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah ia telah menemukan tempat yang sejati untuk dirinya. Setelah menjadi seorang muslim, Ishak tahu bahwa hidupnya tidak akan mudah. Ia tahu bahwa keputusan ini akan menghadapkan dirinya pada konflik batin dan reaksi keras dari ayahnya, yaitu Rabbi Jeremy. Tapi ia juga tahu bahwa keputusan ini adalah panggilan hatinya. Ishak ingin hidup sesuai dengan nilai-nilai kasih sayang, kedamaian, dan pengertian yang diajarkan oleh Islam. Berita tentang Ishak yang memeluk Islam akhirnya sampai ke telinga Rabbi Jeremy. Awalnya ia merasa marah dan kecewa, menganggap anaknya telah mengkhianati ajaran yang telah lama diajarkan padanya. Rabbi Jeremy tidak bisa memahami mengapa anaknya memilih jalan yang berbeda. Ia merasa seolah-olah semua yang telah ia ajarkan selama ini telah runtuh. Namun dalam keheningan malam yang panjang, Rabbi Jeremy mulai merenung. Ia teringat akan pertanyaan yang pernah diajukan Ishak kepada dirinya saat merayakan ulang tahun itu. Pertanyaan tentang kebencian dan kebingungan yang muncul dari tindakan membakar Al-Quran. Ia mulai merasa bahwa anaknya mungkin telah menemukan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang mungkin tidak ia lihat selama ini. Rabbi Jeremy mulai meragukan apakah benar bahwa kebencian adalah jalan yang benar untuk menghadapi perbedaan. Suatu hari, Rabbi Jeremy memutuskan untuk mengunjungi Ishak. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota, jauh dari keramaian sinagoga dan masjid. Ishak duduk di meja, mengenakan pakaian yang lebih sederhana, namun wajahnya penuh kedamaian. Rabbi Jeremy duduk di hadapannya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka berbicara tanpa ada ketegangan. Ishak memulai percakapan dengan lembut. "Ayah,
Saya tahu ini berat untukmu, tapi saya memilih jalan ini dengan hati yang tulus. Saya tidak ingin kita saling membenci atau menyakiti satu sama lain. Saya ingin kita bisa hidup dalam damai, meskipun kita berbeda." Rabbi Jeremy tidak mengatakan apa-apa selama beberapa menit. Hanya menatap anaknya dengan mata yang penuh kebingungan dan juga rasa sakit. Namun dalam tatapan itu, ada sedikit kelegaan yang mulai muncul. Ia tahu bahwa meskipun anaknya telah memilih jalan yang berbeda, ia masih mencintainya. Dan mungkin pada akhirnya mereka dapat menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan penuh kasih dan juga pengertian. Ishak meskipun telah memilih jalan Islam, tidak pernah memutuskan hubungan dengan ayahnya. Ia tahu bahwa perjalanan menuju kedamaian batin adalah perjalanan panjang. Namun ia yakin bahwa suatu hari nanti mereka berdua dapat menemukan titik temu, tempat di mana kasih sayang dan toleransi mengalahkan kebencian dan juga perbedaan. Rabbi Jeremy memandang anaknya, dan meskipun hatinya masih penuh pertanyaan, ada satu hal yang jelas: rasa cinta dan kasih sayang terhadap Ishak lebih besar daripada rasa takut atau kebingungan. Waktu berlalu, dan mereka sering bertemu di kafe kecil itu, berbicara tentang kehidupan, keyakinan, dan harapan mereka untuk masa depan. Ishak dengan sabar berbagi cerita tentang perjalanan spiritualnya, menjelaskan bagaimana ia menemukan kedamaian di dalam Islam. Kadang-kadang Jeremy mendengarkan dengan penuh perhatian. Kadang-kadang ia terdiam, terlarut dalam pikirannya sendiri. Suatu sore di hari yang cerah, Jeremy merasa ada sesuatu yang berbeda. Setelah berbulan-bulan berdiskusi dan merenung, ia merasakan panggilan yang dalam di hatinya. Suatu dorongan yang sulit dijelaskan. Ishak sedang menceritakan kisah tentang kasih sayang dan pengampunan yang dia temui dalam ajaran Islam. Dan kali ini, Jeremy mendengarkan dengan lebih seksama. Ia melihat bagaimana senyum anaknya terang benderang saat ia berbicara. Bagaimana mata Ishak bercahaya penuh keyakinan. Jeremy tahu bahwa anaknya bukan hanya mengikuti keyakinan, tetapi telah menemukan sebuah jalan yang membuatnya merasa utuh dan juga damai. "Ayah," Ishak berkata lembut menatap ayahnya. "Aku tahu jalan ini bukan untuk semua orang, tapi aku juga tahu bahwa ada kebenaran dalam setiap langkah yang kita ambil. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku ingin kau menemukan kedamaian yang sama." Jeremy menatap Ishak, lalu matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasakan sesuatu yang mengalir di dalam dirinya, sebuah pemahaman yang melampaui perbedaan. Dan perlahan Jeremy mengangkat tangannya, dan dengan suara yang bergetar ia berkata, "Ishak, aku ingin merasakan kedamaian yang kau rasakan. Aku ingin memahami apa yang telah kau temui." Dengan hati-hati, Ishak menjelaskan beberapa ajaran dalam Islam, termasuk konsep cinta, kasih sayang, dan persaudaraan yang melampaui batasan agama dan suku. Jeremy mulai melihat, melalui kata-kata anaknya, bagaimana kasih sayang dapat menghapus segala perbedaan. Perlahan Jeremy menerima keyakinan yang mengalir dalam dirinya. Dan di tengah keheningan kafe itu, ia mengucapkan kalimat syahadat, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Tangis bahagia mengalir dari mata Ishak, dan ia merangkul ayahnya dengan penuh cinta. Keduanya duduk di sana, di kafe yang sederhana itu, merasakan sebuah awal baru. Bagi Jeremy, ini bukan hanya tentang perubahan keyakinan, tetapi juga tentang membangun kembali hubungan yang telah lama terputus. Sebuah perjalanan menuju perdamaian yang mereka berdua idam-idamkan. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan. Hari di mana dua hati yang penuh kasih menemukan titik temu. Dan mereka tahu meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka akan melangkah bersama dalam damai dan cinta. Dan sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.